Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. 161. Di depan gerbang Balai Xinglin. Ketika Zhang Hao tiba di depan Balai Xinglin, Zhou Jue dan Zhou Sueyao sedang sibuk untuk menyambut tamu yang berdatangan. Dan butuh beberapa saat waktu untuk Zhou Sueyao bisa berbalik dan terbang ke sisi Zhang Hao. Sebelum mendekat, dia menyeringai, dengan cepat berkata, "Kakashi, adik perempuan itu terlambat." Melihat ini, Zhang Hao segera tersenyum cerah. "Tidak apa-apa, sebaliknya, saya ingin menyulitkan si Mei. Kakak ikut denganku, kita akan pergi ke sana." Zhou Sueyao berkata dengan sopan. Hanya tim yang dipimpin Xing Lintang saja yang bisa berjalan dari sana. Jadi Zhou Sueyao memimpin Zhang Hao. Feng Ziling secara sadar berjalan di samping kereta bersama Zhang Han dan Dugu Junji. Lalu Zhang Hao mengundang Zhou Sueyao untuk duduk di kereta. Sentuhan aroma harum melayang ke arah Zhang Hao, aroma yang elegan dan samar. Zhou Sueyao duduk di sebelah Zhang Hao, mulutnya bergerak perlahan, kepalanya sedikit terkulai, dan seuntai rambut berkibar tertiup angin. Zhang Hao tersenyum lembut. "Si Mei, melihatmu, aku memikirkan dua cerita. Mereka disebut Shen Yu dan Luo Yan. Oh, ikan yang tenggelam dan angsa liar adalah legenda yang indah." Zhang Hao diam-diam berbicara tentang kisah yang indah, tetapi kisah angsa yang jatuh, agak pedih dan tragis, yang harus dinikahkan untuk negara. Zhou Sueyao mendengarnya dan bergumam, "Saya pikir Wang Zhaojun lebih besar dari Xi. Tapi kata-kata Shen Yu dan Luo Yan tidak bisa menggambarkan si Mei. Sungguh. Wow, hihi." Wajah Zhou Sueyao memerah karena kegembiraan. Zhang Hao tersenyum dan mengganti topik pembicaraan. "Si Mei, apakah ada begitu banyak orang yang hadir, setiap tahun?" "Tentu saja. Sekarang masih hanya beberapa. Tunggu sampai besok, kamu akan menemui segerombolan besar kelompok orang, Ham." Sepanjang jalan, pengenalan Zhou Sueyao hampir tanpa henti. Ini adalah daerah perdagangan obat. Ini adalah zona perdagangan pil. Ini adalah area perdagangan material roh, termasuk besi hitam, emas murni bintang, kayu roh, bahkan tulang monster. Ini adalah area perdagangan senjata sihir. Ini adalah area perdagangan item khusus. Beberapa obat-obatan khusus dan senjata sihir, terutama beberapa item yang tidak dikenal yang diperoleh dari reruntuhan kuno, akan dijual di sini. Ini yang paling menarik di sini, beberapa orang kehilangan banyak harta di sini, sementara yang lain membuat banyak uang di sini. Di sini adalah tes penglihatan individu. Bukankah ini pasar antik? Tiba-tiba, Zhang Hao bertanya dengan hati-hati. "Apakah ini semua asli?" "Hihi, aku tidak tahu." Zhou Sueyao sedikit menggerakkan lidahnya dan tiba-tiba menunjuk ke depan dengan kegembiraan. "Lihat di sana, apakah ada rumah dari acara alkimia? Mulai besok, semua alkemis yang berpartisipasi dalam kompetisi akan tampil di depan umum dan bersaing di sana." Zhang Hao melihat ke arah, tetapi melihat sebuah bukit kecil langsung diratakan di depannya. Sebuah platform dengan ketinggian sekitar selusin meter muncul. Platform ini sangat lebar. Lebar visual setidaknya 200 meter. Ada beberapa bangunan sederhana di atasnya. Cerita bersambung di bawah ini. Pada saat ini, sudah ada banyak orang di dalamnya, dan sudah ada orang yang bersorak dengan gila. Apakah itu alkimia sudah dimulai? Tentu saja, meskipun kompetisi resmi belum dimulai, banyak orang telah melakukan alkimia untuk bersaing. Tetapi sebagian besar orang yang keluar sekarang adalah peserta magang dan sejenisnya. Lalu, Sueyao, apakah kamu berpartisipasi dalam kompetisi alkimia? Wow, saya seorang ahli alkimia. Yah, benar-benar hanya ada beberapa orang yang bisa dibandingkan dengan saya selama periode Jindan. Berbicara tentang profesionalnya, Zhou Sueyao begitu energik. Aku pasti bersorak untukmu saat itu. Hihi, ya, itu, saudaraku, apakah kamu memiliki besi hitam terbaik, jenis 99,9%? Aku ingin membeli. Zhou Sueyao sedikit malu. Zhang Hao tersenyum, "Ya, ada banyak. Jika si Mei menginginkan semuanya, itu akan diberikan kepada si Mei." "Ah, tidak, aku perlu 100 pound sudah cukup, aku ingin membuat tungku merah yang sempurna. Tapi aku hanya punya 50 pound. Haha." Zhang Hao tersenyum, "Hanya bercanda, aku akan memberimu 1 ton." Zhou Sueyao berseru, "Ah, aku akan menginjakmu."
Zhou Xueyao segera menginjak kaki Zhang Hao, namun, dia menginjak kaki Zhang Hao dengan lembut. Konvoi keluarga Zhang datang ke daerah Lingcai untuk berhenti, dan Zhang Hao mengambil 1 ton penuh besi hitam 99,9% dari cincin penyimpanan. Bahkan, 1 ton besi hitam, hanya berukuran 1 meter kubik yang jumlahnya ke-8 biji, volumenya benar-benar tidak besar. Zhou Xueyao memandangi besi hitam, lalu dia bertanya, berapa banyak ini? Zhang Hao menatap Zhou Xueyao tanpa ragu-ragu, dan segera berkata, selama si Mei mendukung. Apa bantuan? Mata Zhou Xueyao tiba-tiba muncul kewaspadaan. Satu tembakan adalah 1 ton besi hitam 99,9%, bantuan ini mungkin akan sulit. Zhang Hao menyapa Huang Mingshan. Keluarkan nafta dan pembakar dan atur mereka. Setelah beberapa saat, alat pembakar ditempatkan, dan Huang Mingshan langsung menjentikkan jarinya, menyalakan api kecil, dan menyalakan pembakar. Ukuran alat pembakar ini sangat cocok dimasukkan di bawah tungku alkimia. Api ungu emas transparan redup mulai membakar, dan Zhou Xueyao menjadi serius dalam sekejap, dan dia segera mengerti apa yang akan membantu Zhang Hao. Pada saat yang sama, dia memiliki sedikit antisipasi untuk api baru ini. Zhou Xueyao mengambil tungku kecil berwarna merah dari cincin penyimpanan, meletakkannya di atas kompor untuk mengamati, dan bahkan mengeluarkan beberapa bahan obat biasa untuk penyulingan sederhana. Wajah serius Zhou Xueyao serius dan serius, bahkan dia terlihat sedikit dingin. Zhang Hao ingin mengamati lebih dekat. Berhenti. Zhou Xueyao berteriak kepada Zhang Hao. Dia tidak melihat ke belakang, tetapi nadanya agak mendominasi. Zhang Hao memandang Zhou Xueyao yang langsung berubah dari seorang gadis kecil menjadi seorang ratu yang dingin. Apakah itu berubah terlalu cepat? Zhou Xueyao membuat segel tangan dari waktu ke waktu, dan jari-jarinya yang tumbuh dengan cerdik menjalin segel yang menyilaukan. Di bawah kendali Fayin, suhu nyala sebenarnya meningkat lagi, dan nyala ungu emas menjadi semakin jernih, yang sebenarnya memiliki tekstur seperti kristal. Cerita bersambung di bawah ini. Huang Mingshan secara sadar membantu meningkatkan pasokan bahan bakar. Weng. Cahaya keemasan di tungku alkimia beredar, garis-garis pola menyala dan muncul, dan asap hitam kecil naik dari tungku alkimia. Wajah Zhou Xueyao menjadi lebih serius dan serius. Setelah menunggu sekitar 1 menit, keseriusan pada wajah Zhou Xueyao secara bertahap menghilang, dan Zhang Hao mencoba untuk mendekati lagi. Kali ini Zhou Xueyao hanya melirik Zhang Hao tanpa bicara. Bahan obat di tungku alkimia berubah menjadi eliksir yang berputar dan sangat jernih. Ternyata ini adalah alkimia, yang mengejutkan Zhang Hao. Dia selalu berpikir bahwa apa yang disebut alkimia itu seperti ramuan rebus, dan sekarang tampaknya dunia budidaya ini memiliki karakteristiknya sendiri. Asap hitam yang sekarang menjadi kotoran, dan apa yang disebut esensi eliksir, sekarang. Zhou Xueyao mencubit segel Dharma lagi. 3 vortisitas tiba-tiba muncul dalam cairan roh yang jatuh. Cairan obat mulai terbelah dengan pusaran sebagai pusat dan secara bertahap terpisah untuk membentuk 3 kelompok cairan. Matikan apinya. Zhou Xueyao memerintahkan Huang Mingshan di sebelahnya. Huang Mingshan segera mematikan api. Zhou Xueyao mengendalikan 3 kelompok cairan roh untuk berubah lebih cepat dan lebih cepat, tetapi juga secara bertahap didinginkan. Selama sekitar 3 menit, Zhou Xueyao tiba-tiba berhenti, dan dengan satu pukulan, 3 pil obat putih cerah muncul di telapak tangannya. Zhang Hao tampak penasaran. Obat mujarab macam apa ini? Qi dan tingkat rendah 1 tingkat lebih rendah dari Pei Yuandan, dan ini terutama diambil untuk orang biasa. Oh. Zhou Xueyao mengambil eliksir dan menatapnya dengan lembut, lalu mengangguk. Saudaraku, nyala api ini telah mencapai tingkat nyala iblis tingkat rendah, tapi aku tidak tahu berapa harganya. 1 barel, 500 batu roh. Laras minyak membutuhkan deposit 100 batu roh. 1 barel minyak, 1 meter kubik. Zhang Hao menepuk barel minyak di sebelahnya. Drum minyak ini terbuat dari besi hitam 60%, karena masalah teknis, masih lembaran besi tebal untuk sementara, dan drum kosong akan terlihat seperti 150 kg. Selain itu, untuk kenyamanan perhitungan, volume drum minyak Zhangjia berukuran 1 meter kubik. Zhou Xueyao memperkirakan konsumsi barusan, bisakah 1 barel minyak bertahan 5 hari? Zhang Hao tidak berbicara, tetapi menatap Huang Mingshan. Huang Mingshan membungkuk sedikit dan berkata,
Jika Anda mengikuti kecepatan pembakaran sekarang, Anda dapat menggunakannya selama sekitar 120 jam tanpa gangguan, yaitu 5 hari. Zhou Shueyao memandang Huang Mingxian, dan tiba-tiba teringat kata-kata saudaranya Zhou Jue. Di antara pengrajin keluarga Zhang, Huang Mingxian dan yang lainnya jelas berbeda. Pada saat ini, dia hanya bisa melirik Huang Mingxian lebih banyak dan saya menemukan bahwa itu berbeda. Huang Mingxian memiliki kepercayaan diri dan kebanggaan yang tak terlukiskan. Tiba-tiba, sebuah ide aneh muncul di hati Zhou Shueyao. Bukankah ini, napta, yang dibuat oleh Huang Mingxian? Memalingkan kepalanya untuk melihat drum minyak setinggi 1 meter di sebelahnya, dengan label yang menarik. Nama, napta. Volume, 1 meter kubik. Tempat asal, Zhangjia, Kabupaten Ninghe. Cerita bersambung di bawah ini. Kepadatan, 0,8 ton meter kubik. Peringatan, ini sedikit beracun dan hanya bisa digunakan sebagai bahan bakar, bukan untuk latihan. Label semacam itu terlalu sederhana. Tapi label semacam itu, di sini, unik. Setelah menerima tungku alkimia, Zhou Shueyao tersenyum dan berkata kepada Zhang Hao. Saudaraku, sampai jumpa setelah ujian, dan napta itu sangat baik. Aku akan pergi dulu. Dengan mengatakan itu, dia akan melompat pergi. Tunggu, ini baru setengah dari pekerjaan. Dan, bagaimana aku akan membantu? Jawab Zhou Shueyao. Apakah kamu pikir kita bisa meletakkan api ini di rumah alkimia? Kita bisa menyalakan 3 api untuk digunakan semua orang. Ini, mata Zhou Shueyao berguling. Zhang Hao, tentu saja, Anda tidak bisa meremehkan orang lain, ada bisnis periklanan di sini. Zhou Shueyao mendukung tangannya dan berbalik di depan perangkat sebelum dia tersenyum dan berkata. Jika Anda bisa memberi saya set ini, saya akan dengan enggan setuju. Dengan mengatakan itu, Zhou Shueyao memanggil seorang diaken berusia 20-an di Xinglin Tang dan mengatur posisi iklan untuk keluarga Zhang. Aku mengirim 3 set si Mei. Zhang Hao menyapa pengawal, mengemudikan kereta, dan pergi dengan meninggalkan 3 barel napta untuk Zhou Shueyao. Ketika Zhou Shueyao pergi, Zhang Hao memandang diaken di depannya, dan dengan secarik telapak tangannya, dia mengeluarkan sepotong besi hitam dengan kemurnian 99%, yang diam-diam terselip di tangan lawan. Bagaimana dengan nama Dao ini? Saya dipanggil Zhang Hao. Oh, salam untuk Bruder Zhang. Dan nama keluarga saya adalah Qin dan nama saya An. Jawab Qin An sambil mengumpulkan suanti dengan sangat terampil. Ngomong-ngomong, ia juga mengidentifikasi itu. Setelah mendapatkan kemurnian 99%, senyum di wajahnya bahkan lebih kuat. Dihitung sesuai dengan nilai besi hitam khusus untuk alkimia dari timur, besi hitam ini bernilai lebih dari 200 batu roh bermutu tinggi. Dengan bantuan Qin An, Zhang Hao dengan cepat menyalakan 3 api di rumah alkimia. Qin An juga mengingatkan Zhang Hao apakah akan membangun arloji Cina. Apa itu Hua Biao? Zhang Hao terkejut. Mengikuti arahan Qin An, Zhang Hao melihat, ini bukankah papan iklan? Tapi papan reklame ini tidak biasa. Ini adalah arloji Cina yang terbuat dari pernis marmer putih. Ada tinggi dan rendah, besar dan kecil, dengan tulisan tangan yang berbeda terukir di atasnya, dan ada dekorasi mantra yang indah. Zhang Hao sangat tertarik, ada banyak hal menakjubkan di dunia ini. Penemuan iklan yang luar biasa ini juga telah berkembang secara ekstrim. Untuk menjadi yang terbaik, Tuan Zhang melambaikan tangannya dan kemudian, 20 buah batu roh kelas atas terbang. Segera seorang pengrajin datang, tetapi dalam waktu 2 jam, sebuah arloji Cina dengan ketinggian 3 kaki, yaitu 10 meter, didirikan, dan permukaannya sangat mewah karena dekorasi dari susunan tersebut. Surat pertama, Qixia, Kabupaten Ninghe, Zhangjia, Xuanhuo untuk Xinghuo dan alkimia. Segera dikelilingi oleh banyak orang. Apakah itu api yang berbeda, atau besi hitam untuk alkimia, adalah bahan langka. Api yang berbeda juga dapat diganti dengan api asli dan api iblis, tetapi besi hitam untuk alkimia hanya dapat ditemukan di masa lalu. Cerita bersambung di bawah ini. Semua orang menonton keluarga Zhang, tapi Zhang Hao menatap rumah alkimia besar di depan tempatnya. Di sini, ada lebih dari 200 meter persegi, yaitu sekitar 30.000 meter persegi. Ada banyak orang di sini, banyak remaja berteriak dengan penuh semangat dan memuji pemimpin alkimia pilihan mereka, sebagian besar remaja mengenakan kostum Xinglin Tang. Namun, tiba-tiba, banyak keributan terjadi di depan pintu.
Zhang Hao melihat, ada banyak prajurit berbaju besi hitam yang sedang membuka jalan di antara kerumunan. Dan setelah kerumunan yang tidak puas disingkirkan, tiba-tiba sesosok wanita cantik dengan baju besi merah, melangkah keluar dari kereta, mendatangi area penjualan Zhang, memasuki ruangan dan segera duduk di kursi. Sesosok wanita berbaju besi merah ini adalah putri dari kerajaan Qixia, Putri Liu Xinyu. Orang ini, benar-benar sombong. Gumam Zhang Hao dalam hati. Apakah kamu memarahiku di hatimu? Kata Liu Xinyu. Zhang Hao kaget, tapi untungnya dia cukup tenang, aku membuat nada yang bangga. Oh, jawab Liu Xinyu tersenyum. Setelah menunggu beberapa saat, Zhang Hao menarik napas dalam-dalam, dengan nada yang kuat, dan lambat, seperti raungan dari dadanya. Darat, berakhir di sini. Laut, mulai dari sini. Tanah berakhir di sini, lautan mulai di sini. Liu Xinyu terinfeksi oleh raungan Zhang Hao dari hati. Dia tidak bisa menahannya untuk mengulanginya, memikirkan citra tanah dan lokasi negara Qixia dalam benaknya. Terutama ketika memikirkan situasi negara Qixia, kekhawatirannya sendiri selama bertahun-tahun, dan merasakan ketidakberdayaannya, Liu Xinyu terkejut. Dari kalimat ini, dia melihat harapan. Butuh beberapa saat bagi Liu Xinyu untuk melihat kembali ke Zhang Hao lagi, nadanya melunak. Ini sangat bagus. Tapi hanya satu kalimat yang tidak ada artinya. Keluarga Zhang telah menyelesaikan langkah pertama dan telah membuka daerah laut, dan siap untuk dikembangkan menjadi pelabuhan dan dermaga. Jadi, bagaimana dengan kapal? Keluarga Zhang memecahkan masalah kapal. Aku ingat kamu mengatakan bahwa kamu ingin membangun kapal dengan besi hitam. Itu sedang diselesaikan. Tetapi keluarga Zhang untuk sementara tidak memiliki akumulasi formasi, bisakah putri yang tinggi ini mendukungnya? Liu Xinyu perlahan bersandar di belakang kursi, agak malas ke samping, dengan tangan kanannya memegang kepala, perlahan bertanya. Bagaimana cara mendukung? Tentu saja, untuk memberikan beberapa bakat dalam pembentukan, serta berbagai buku dan pengetahuan tentang pembentukan. Mimpi yang gila. Teriakan dingin melayang dari samping, Zhang Hao melihat seorang wanita berusia 30 tahun yang glamor melangkah maju. Putri, saya sudah mengatakan, apa yang terjadi ke barat, pelayaran besar, dari awal hingga akhir itu scam. Zhang Hao mengerutkan kening. Saya tidak tahu apa ini, bagaimana menyebutnya. Sang putri berkata, ini Ouyang Qingque, saudara perempuan Ouyang Xi, Perdana Menteri, dan guru dari putri saat ini. Guru putri, atau saudara perempuan Ouyang Xi. Zhang Hao mengerti, tidak heran nadanya begitu besar. Namun, Ouyang Xi tampaknya tidak memiliki temperamen yang buruk. Zhang Hao memandang Ouyang Qingque. Tuan Ouyang, jika ini scam, apa yang bisa didapat keluarga Zhang? Apa yang Anda dapatkan? Anda mendapat lebih banyak manfaat, suara Ouyang Qingque sedikit tajam, dan ada semacam keadilan yang tidak bisa mentolerir kemarahan jahat. Dia mengangkat tangan kanannya dan membengkokkan jari-jarinya ke bawah. Cerita bersambung di bawah ini. Keluarga Zhang telah berkembang pesat selama periode ini. Pertama-tama, itu telah diam-diam dilindungi oleh Yang Mulia, dan karena rencana bahari besar yang kamu usulkan, dan telah menerima persetujuan Yang Mulia. Jika tidak, bagaimana mungkin keluarga Zhangmu berkembang begitu lancar? Dan jelas, ini adalah keuntungan pertama Anda. Dan jelas, ini adalah lingkungan yang sengaja Anda buat. Kedua, karena persetujuan Yang Mulia, Anda bisa mendapatkan bukit magnet dan wilayah di 7 kota. Anda mengatakan bahwa tanpa persetujuan Yang Mulia, Anda bisa mendapatkannya dengan mudah. Alasan mengapa Anda bisa mendapatkan persetujuan Yang Mulia adalah bahwa Anda menggunakan perjalanan besar dan berkembang ke barat untuk menipu Yang Mulia Putri. Selain itu, lingkungan pasar bebas pajak dan guild besi hitam juga telah diurus oleh Liu Jingming. Mengapa ada hal seperti itu? Juga memuja Wu Fanghai sebagai ayah angkatmu. Mengapa Wu Fanghai mengambil Anda sebagai putra angkatnya dan memberikan perlindungan kepada keluarga Zhang Anda? Bukankah ini cukup? Jika itu tidak cukup, dan pabrik apa yang Anda dirikan, juga mendapat dukungan dari Xinglin Hall dan Jiu Yangzong. Mengapa mereka mendukung Anda keluarga Zhang? Kenapa kita harus bekerja sama? Itu bukan karena keluarga Zhang Anda menggunakan penipuan laut besar untuk menipu semua orang. Ini adalah tipuan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam serangkaian proses ini, keluarga Zhang berkembang pesat. Anda memiliki banyak teknologi, memiliki banyak pengalaman dan fondasi yang sangat besar. Ini adalah keluarga Zhang saat ini.
Zhang Hao, saya memperingatkan Anda, jangan berpikir Anda bisa bersembunyi, dan tidak ada yang tahu. Saya katakan, saya bisa melihat setiap gerakan Anda dengan jelas. Senyum di wajah Zhang Hao menghilang sedikit, dan akhirnya menatap wanita itu dengan tenang, tetapi ketika dia melihat pembukaan dan penutupan mulutnya, yang putih dikatakan hitam. Semua upaya keluarga Zhang tampaknya telah menjadi penipuan. Zhang Hao marah, tetapi dia mempertahankan alasannya, nadanya dalam. Tuan Ouyang, apakah kamu serius? Ouyang Qingque memandang Zhang Hao dengan dingin, serius. Apakah Anda pikir Anda memiliki hak untuk membuat saya bercanda dengan Anda? Kenapa kamu takut? Zhang Hao memalingkan wajahnya dan menatap sang putri. Apa yang mulia pikirkan? Liu Xinyu tidak segera menjawab, dia memandang Ouyang Qingque. Ouyang Qingque mencibir. Kenapa, Anda menyanggah, dan Anda ingin terus membutakan putri? Zhang Hao memperhatikan beberapa saat sebelum Ouyang Qingque dan Liu Xinyu, dan tiba-tiba tersenyum. Karena Tuan Ouyang benar-benar tidak percaya, lupakan saja. Selamat tinggal. Jika satu atau dua poin tidak mengerti, Zhang Hao akan mencoba menjelaskan. Namun, Ouyang Qingque ini benar-benar menolaknya. Orang seperti itu tidak masuk akal. Ini adalah isyarat untuk menemukan kesalahan, dan Zhang Hao tidak punya niat untuk menjelaskan sama sekali. Tapi di saat Zhang Hao akan pergi, Ouyang Qingque mencibir. Mengapa kamu tidak datang di depan sang putri, dan malah ingin pergi? Jelaskan semuanya, kalau tidak, jangan berpura-pura. Yoha, Anda masih memberi saya Biao Wen Yan Wen. Hati Zhang Hao terbakar. Tapi saat berikutnya, Zhang Hao tiba-tiba tenang. Hari ini, itu benar-benar harus dijelaskan dengan jelas. Kalau tidak, keluarga kecil Zhang takut bahwa mereka tidak akan bisa menahan tangan di belakang layar. Perkembangan keluarga Zhang yang cepat dan lancar memang hasil dari manajemen Zhang Hao yang telaten dan hati-hati. Tapi ini bukan tipuan. Cerita bersambung di bawah ini. Tetapi pada saat ini, Zhang Hao ingat keluarga Ouyang Qingque dan Ouyang. Zhang Hao bahkan berpikir bahwa Ouyang Qingque memiliki pengakuan seperti itu, apakah itu akan menjadi hasil dari mengunyah lidah Ouyang Si secara pribadi? Atau hanya seperangkat permukaan dan punggung Ouyang Si? Masalah ini, kami perlahan-lahan saya akan menyelesaikan akun nanti. Dan untuk saat ini, itu harus dijelaskan dengan jelas. Zhang Hao mencoba untuk tenang, menatap Ouyang Qingque dengan dingin, dan memandang Liu Xinyu yang malas, berkata dengan dingin. Tuan Ouyang, Anda mengatakan bahwa ayah angkat saya, ditipu karena menerima saya sebagai putra angkatnya. Iya, kenapa, apakah ada masalah? Nada bicara Ouyang Qingque seperti baja, tangguh, dan berdentang. Zhang Hao mendengus dan kembali tanpa basa-basi. Tuan Ouyang benar-benar berbicara omong kosong, dan tidak ada bukti sama sekali, berani menebak dan merendahkan seorang jenderal yang setia dan membela negaranya. Siapa yang memberimu nyali ini? Kamu. Ouyang Qingque menggigil oleh omong kosong. Zhang Hao, aku berbicara tentang bisnismu, jangan salahkan orang lain. Mengapa, bukankah Anda hanya memfitnah Jenderal Wu Fanghai? Mengapa Anda memiliki keberanian untuk mengatakannya, tetapi Anda tidak memiliki keberanian untuk mengakuinya? Nah, saya katakan, alasan mengapa saya mendapat kehormatan untuk menyembah Jenderal Wu Fanghai sebagai ayah angkat saya, karena Jenderal Wu Fanghai optimis tentang potensi militer saya. Dan ini adalah keberuntunganku. Tidak percaya, Anda bisa bertanya kepada ayah angkat saya, dan tanyakan saja langsung. Tidak bertanya apa-apa, hanya bicara omong kosong. Saya menghormati Anda sebagai penatua, tapi tolong tunjukkan sikap yang pantas diterima oleh para penatua. Anda tidak tahu apa-apa. Hayalan itu keluar dari udara tipis. Begitulah cara Anda melakukan pendapat kepada putri. Wajah Ouyang Qingque berangsur-angsur menjadi hijau. Cukup, saya bertanya tentang bisnis Anda, jangan salahkan orang lain. Zhang Hao tidak segera menjawab, tetapi melihat dengan hati-hati pada putri malas. Sebelumnya Liu Xinyu hanya sedikit malas, sekarang Liu Xinyu hampir bermain lembut di kursi, berbaring di tengah jalan, dan tampaknya sedikit mengantuk. Saya harus mengatakan bahwa Liu Xinyu saat ini penuh dengan pesona malas, dan tubuh langsing lebih bergelombang. Tabirnya sedikit terlepas, hanya memperlihatkan setengah dari bibirnya yang seperti mutiara. Dan pada zulip kecil ini, Zhang Hao melihat sedikit bahagia. Ya, Liu Xinyu senang. Pikiran Zhang Hao berubah, apakah Liu Xinyu tidak menyukai penyihir tua ini? Tapi tidak berdaya. Yah, saya coba.
Memikirkan hal ini, Zhang Hao mencibir lagi pada Ouyang Qingque, dan nada suaranya menjadi semakin sombong. Tuan Ouyang, Anda salah. Saya menyembah Jenderal Wu Fanghai sebagai ayah angkat saya. Ini adalah hubungan bilateral, hanya untuk mengatakan bahwa bagi saya sendiri, masalah ini tidak jelas. Jika Tuan Ouyang harus melakukan ini, itu akan menjadi pertengkaran yang tidak masuk akal, kata-kata sombong, omong kosong, kesombongan yang tanpa otak. Cukup, Anda diam untuk saya. Ouyang Qingque melonjak oleh serangkaian idiom Zhang Hao, yang hampir merangsang dia. Sampai tumbuh besar, untuk pertama kalinya seseorang memarahi dirinya sendiri seperti ini. Terkesiap cepat Ouyang Qingque, mentolerir keinginan untuk mengalahkan Zhang Hao. Pada saat ini, Zhang Hao juga memperhatikan bahwa senyum di mulut Liu Xinyu lebih jelas, dan dia jelas lebih bahagia. Sentuhan bibir merah mekar dengan sedikit kegembiraan dan feminitas. Hati Zhang Hao tiba-tiba melompat, putri ini tidak akan sengaja mengungkapkan sudut kecil mulutnya, memberi dirimu petunjuk. Cerita bersambung di bawah ini. Memikirkan hal ini, Zhang Hao sedikit waspada dengan rencana Liu Xinyu di satu sisi, tetapi di sisi lain ia bahkan lebih yakin dengan dugaannya. Ouyang Qingque ini takut tidak terlihat oleh sang putri, tetapi karena suatu alasan, sang putri tidak berdaya, apakah itu dikirim oleh Yang Mulia untuk sang putri. Pada titik ini, suara Ouyang Qingque sedikit lebih tajam. Zhang Hao, Anda membuat masalah yang tidak masuk akal. Nah, jangan bicara tentang Anda dan Wu Fanghai. Tidak, mari kita datang satu per satu. Mari kita perjelas masalah ini terlebih dahulu. Mari kita bicarakan yang berikutnya. Hal ini sepenuhnya masuk akal, bagaimana bisa dengan mudah dipindahkan. Mari kita pastikan Qingshan tidak santai. Karena ditentukan bahwa sang putri tidak memiliki makna ini, sepenuhnya Ouyang Qingque yang menemukan kesalahan, Zhang Hao tidak akan bernegosiasi dengan baik. Setelah pertengkaran lain, Ouyang Qingque berteriak kepada Liu Xinyu dengan marah, "Putri, pria ini benar-benar bermain-main, dia pasti memiliki sesuatu untuk dilihat." Tetapi berbalik dan melihat gerakan malas Liu Xinyu, Ouyang Qingque berteriak. "Putri, kau seorang putri, perhatikan sopan santunmu. Pertama, kerudung Anda bengkok, kedua, bahkan jika Anda berbaring, tubuh Anda harus tegak, dan ketika ada seorang pria, Anda tidak bisa duduk seperti ini, Anda ingin." "Aku mengerti." Liu Xinyu duduk tegak, kerudungnya terkulai secara alami. Lalu dia berkata dengan ringan kepada Zhang Hao. "Zhang Hao, bagaimana kamu menjawab pertanyaan tentang Ouyang Qingque?" "Yang Mulia, Putri Liu Jingming tahu tentang semua tindakan saya. Selama Anda bertanya kepada Liu Jingming, semuanya akan dipahami." Baiklah, keluarlah." Zhang Hao berbalik dan pergi. "Tunggu." Ouyang Qingque berteriak, tetapi Zhang Hao tidak melihat ke belakang, dipercepat di bawah kakinya, dan bergegas keluar dengan desir. Wajah Ouyang Qingque jelek, bahkan dengan sedikit amarah. "Putri, pelatihan wanita, yang dipelajari saat ini lemah. Jika Anda melakukan ini lagi, saya akan melaporkan kepada Yang Mulia, saya harap Anda menjadi pintar." Sedikit pembunuhan melintas jauh di mata Liu Xinyu, tetapi karena tabirnya terhalang, Ouyang Qingque tidak menemukannya. Pasar perdagangan material roh adalah area yang paling makmur dalam acara alkimia, sebuah bendera emas hitam yang mewah berkibar-kibar ditiup angin, dan 4 karakter emas gelap bisnis Lingwei, di atas sangat berat dan menarik perhatian. Bentuk bendera ini cukup seperti bayangan bendera, dan bendera di atasnya catatan 1, memburu angin. Tampaknya melambangkan kemenangan dari setiap transaksi. Di gedung kecil di belakang spanduk, Wang Ruiyang, bendahara Lingwei, dengan lembut menggosok kura-kura hijau kecil yang diukir seperti permata di tangannya. Kura-kura kecil memiliki sepasang tanduk kecil di kepalanya, yang sangat lucu. Kura-kura kecil itu menyipit untuk kesenangan, dan 4 cakar kecil menggaruk lembut di telapak tangan Wang Ruiyang. Tapi mata Wang Ruiyang menatap sepotong besi hitam di tanah, 1 ton besi hitam khusus 99,6% untuk alkimia. Di awal acara alkimia ini, Wang Ruiyang menerima kabar buruk. Kemurnian 99,6%, ini adalah besi hitam paling murni yang dijual oleh Zhang Jia. Untuk jenis besi hitam ini, harga umum keluarga Zhang di acara alkimia ini adalah 50 pon batu roh kelas atas, dan 1 ton membutuhkan 100.000 batu kelas atas. Cerita bersambung di bawah ini. Untuk 1 ton alkimia besi yang didedikasikan untuk alkimia, akan ada setengah dari laba bersih perdagangan Lingwei.
Yang paling penting adalah meremas pangsa pasar Lingwei. Wang Ruiyang sebenarnya ingin membunuh orang, tetapi di permukaan ia tetap tenang, bahkan dingin. Sebelumnya, perusahaan Lingwei di negara-negara barat dapat menjual harga awal 100 batu roh bermutu tinggi untuk besi alkimia, dan mereka juga memalsukannya menjadi itu mencampur 20% besi hitam biasa menjadi besi alkimia untuk alkimia, dan penjualan kemasan wajib, tidak diizinkan untuk memilih. Hal ini membuat banyak orang memilih pergi ke keluarga Zhang untuk membeli. Munculnya keluarga Zhang membuat Wang Ruiyang merasakan krisis, tetapi teknologi besi hitam Zhang Jia membuat Wang Ruiyang serakah. Apakah Anda ingin menemukan beberapa tuan untuk menendang keluarga Zhang ini? Atau membawa Zhang Hao pergi? Mata Wang Ruiyang menyala dengan cahaya berbahaya. Namun, Wang Ruiyang sangat masuk akal. Dia diam-diam menemukan hubungan lokal dan pertama-tama menyentuh fondasi keluarga Zhang. Di sisi lain, setelah Zhang Hao meninggalkan putri, dia dengan cepat berlari ke posisi iklannya. Pada saat ini, sudah penuh sesak, dan suara itu seperti gelombang. Zhang Hao sangat lelah sehingga dia keluar dari kerumunan dan melihat Dugu Junji berteriak. Antrean, antrean. Suanti menonton semua orang berbagi, jangan khawatir. Besi alkimia khusus Zhang Jia untuk alkimia hanya 1/6 dari harga timur. Lagi pula, kita tidak akan pernah menipu. Setrika hitam dari keluarga Zhang semuanya dijual dalam potongan-potongan. Setrika hitam untuk alkimia memiliki 5 standar. 1 kilogram, 10 kilogram, 100 kilogram, 500 kilogram, 1 ton. Harga yang jelas, Anda dapat memilih dengan bebas, dan tidak pernah terlibat dalam penjualan paket. Ada banyak dari mereka, dan keluarga Zhang tidak akan pernah menjualnya dalam jumlah terbatas. Ini murah hati. Anda dapat yakin. Harga tidak akan naik di masa depan. Zhang Hao mendengarkan sebentar, dan berkedip kaget. Dugu Junji, kamu sangat baik. Di mana kamu belajar iklan ini? Tapi menyaksikan Dugu Junji bermain sangat baik, Zhang Hao tidak repot, jadi dia menunggu dengan tenang. Untuk waktu yang lama, Zhang Hao menunggu Dugu Junji berhenti sebelum Zhang Hao mendekat. Tuan, bagaimana dengan apa yang saya katakan? Dugu Junji memiliki ekspresi yang mengundang. Bagus sekali, aku tidak bisa memikirkannya. Untuk mempelajari kata-kata ini, aku hanya berlari beberapa posisi tampilan untuk meniru toko lain. Dugu Junji mengeluarkan daftar lain. Tuan, saya baru saja menjual 2 ton besi alkimia. Banyak orang baru saja kembali untuk mengangkat batu roh. Diperkirakan lebih banyak orang akan datang untuk membelinya dalam beberapa saat. Sangat bagus. Terus. Kamu adalah Zhang Hao. Seseorang berteriak di sebelahnya, suaranya sangat sopan. Zhang Hao menoleh, siapa kamu? Kamu tidak perlu tahu, aku akan bertanya apa yang terjadi pada keluarga Zhang. Mereka milik 6 negara barat. Mengapa Suanti mendapatkan 2 harga? Harga jual domestik untuk Kixia Anda adalah 20 batu roh, kemurnian sedikit meningkat, dan harga naik 5 batu roh bermutu tinggi. Tetapi bagi kami, itu dimulai dengan 30 batu roh. Untuk setiap peningkatan kemurnian, harganya naik 10 buah batu roh kelas atas. Kita semua datang ke sini dengan sengaja, kalian telah melakukannya, itu terlalu banyak. Komentar ini menyebabkan respons yang sangat besar. Zhang Hao tidak terburu-buru. Oh, ini, tidakkah kamu tahu bahwa ada kata, tarif perjalanan? Harga kami sudah termasuk tarif. Apa lagi yang bisa kamu lakukan sedikit lagi? Setelah Zhang Hao selesai berbicara, dia siap untuk pergi. Namun, tanah di bawah kakinya bergetar beberapa kali, meskipun sangat lemah, itu bisa membuat orang merasakan kekuatan yang sangat besar. Hampir pada saat yang sama, dia melihat ledakan besar di bukit di belakang Singlintang, di pintu bagian dalam, nyala api meledak ke langit, sebuah bangunan kecil benar-benar hancur, sebidang tanah besar terbalik, banyak batu yang diangkat ke udara, dan kemudian rusak jatuh. Dalam ledakan itu, terlihat sosok yang compang camping. Zhou Shueyao. Jantung Zhang Hao tiba-tiba berhenti. Ledakan tiba-tiba mengejutkan Zhang Hao dan bahkan banyak orang. Zhang Hao menggenggam tangannya dengan erat, menyaksikan Zhou Shueyao yang tak berdaya jatuh dari langit, tetapi, dia tak berdaya. Terlalu jauh, dan basis kultivasinya, terlalu rendah. Namun, tiba-tiba sosok hitam muncul dan memeluk Zhou Shueyao. Itu adalah sosok yang tenang dan berat, karena jaraknya terlalu jauh, itu tidak jelas. Ini Tuan Zhou Shuhai. Seseorang berteriak.
Ternyata itu adalah Zhou tua. Zhang Hao sedikit merasa lega. Dikatakan bahwa Zhou Suhai memiliki teknik medis yang hebat, alkimia dan cara-cara lain juga luar biasa, jadi Zhou Sueyao harus mendapatkan perawatan terbaik. Pada saat ini, semua orang juga bereaksi, banyak orang ingin bergegas untuk melihat situasinya, tetapi mereka dihadang oleh penjaga Xinglintang. Zhang Hao juga ingin pergi dan melihatnya, tapi dia tidak bisa masuk. Setelah menunggu sekitar setengah jam, Zhou Jue datang, dia berteriak. Jangan panik, tidak apa-apa, hanya ledakan tungku pil. Kerumunan segera mulai banyak diskusi. Zhou Jue, kita pernah melihat ledakan tungku alkimia, tapi ini pertama kalinya kita melihat ledakan tungku bisa meledakkan gunung. Apakah kamu yakin kamu ini adalah alkimia? Ya, Tuan Zhou, apa yang terjadi, beritahu. Ini telah mengangkat setengah lereng bukit. Semua orang berbicara, jelas tidak percaya ini yang disebut ledakan tungku pil. Zhou Jue berteriak, ini benar-benar ledakan tungku pil, kami sedang mencoba obat mujarab baru. Yah, jadi, benar-benar tidak ada masalah besar. Persaingan alkimia besok akan berlanjut seperti biasa. Zhang Hao melirik peluang dan terbang langsung ke Zhou Jue. Saudara, si Mei, apakah dia baik-baik saja? Zhou Jue melirik Zhang Hao dan berpikir sejenak. Ikut aku. Zhang Hao mengikuti Zhou Jue menuju lokasi ledakan. Zhang Hao melihat pemandangan ledakan dan diam-diam terpana. Ada dampak ledakan yang kuat. Ada tanda-tanda formasi dan pesona di sekitar rumah yang rusak. Sebuah kawah besar dengan radius lebih dari 60 meter muncul di bumi, dalam 200 meter, ada puing-puing di mana-mana, dan bahkan puing-puing berukuran 3 atau 2 meter. Ledakan seperti itu mengejutkan Zhang Hao. Sebuah lubang sedalam 60 meter meledak di tanah yang hampir sepenuhnya berbatu, dan itu adalah ledakan di tanah, bukan ledakan bawah tanah, kekuatan ini di luar imajinasi. Bahkan rudal jelajah paling canggih di dunia tidak dapat meledakkan lubang seperti itu di tanah. Melihat adegan seperti itu, Zhang Hao bahkan lebih khawatir tentang keadaan Zhou Sueyao. Setelah Zhou Jue datang ke Balai Xinglin, Zhang Hao bahkan tidak memiliki mood untuk mengamati sekeliling, jadi dia berjalan dengan cepat. Tidak ingin masuk lobi sekarang, dia melihat seorang pria berusia 30-an mengenakan jubah hitam menunggu dengan tenang. Ayah, Zhou Jue dengan jujur berdiri di samping. Zhang Hao dengan cepat menyapa, Zhang Hao telah bertemu senior. Pada awal Zhou Jue menceritakan kisah masa lalu Zhou Suhai, dan Zhang Hao menjadi memiliki kerinduan untuk melihat orang seperti apa Zhou Suhai. Zhang Hao sedang mengamati Zhou Suhai, dan Zhou Suhai juga mengamati Zhang Hao, perlahan membuka mulutnya. Aku sudah lama ingin melihatmu, keponakan yang bijak. Cerita bersambung di bawah ini. Zhang Hao segera mengambil kesempatan dan memanjat tiang. Keponakan kecil ini seharusnya ada di sini untuk bertemu paman si lebih awal, tapi, anak kecil ini sibuk menyiapkan hadiah pertemuan untuk paman. Dengan mengatakan itu, Zhang Hao mengambil 1 ton besi hitam 99,9% dari cincin penyimpanan. Zhou Suhai ragu sejenak. Ayah, terima saja. Zhou Jue berbisik di sebelahnya, sebelumnya, gadis kecil itu telah mengumpulkan 1 ton besi hitam 99,9%, dan masih ada di sini bersamaku. Biarkan aku membuatnya menjadi tungku merah. Kamu tidak bisa membujuk adikmu seperti itu. Dan bagaimana kamu bisa meminta hal yang sangat berharga? Zhou Suhai berkata kepada Zhou Jue dengan marah, tetapi di permukaan, Zhou Suhai terus tersenyum anggun dan mengambil suanti dengan tangannya. Zhou Jue bergegas dan menyingkirkannya di tanah. Senyum tipis dilontarkan ke Zhou Suhai, dan suara itu berkata, saya tidak tahu, saat itulah adik perempuan memberitahu saya. Setelah menerima hadiah, suasana di antara kedua belah pihak terasa harmonis. Zhang Hao segera berkata, Paman Si, apakah Sueya baik-baik saja? Wajah Zhou Suhai redup, dan senyum tipisnya menghilang perlahan. Tidak apa-apa, dia memiliki banyak cara defensif, beruntung bisa menyelamatkan hidupnya. Tapi dia menderita cedera internal yang serius, dan untuk kompetisi alkimia besok, aku takut dia tidak bisa berpartisipasi. Lalu, bisakah aku masuk dan melihat? Tidak, ibunya sedang merawatnya, dan perlu tenang untuk sementara waktu, jadi tidak mudah untuk mengganggu. Pada saat ini, wajah Zhou Suhai sedikit curiga dan menatap mata Zhang Hao, dengan sedikit tidak ramah. Zhang Hao menyipitkan matanya ke Zhou Jue dan melihat lelucon.
Zhang Hao terdiam, ini adalah pertemuan dengan ayah yang memblokir pintu. Kisah yang legendaris. Namun, karena sudah ditentukan tidak ada yang salah dengan Zhou Suiyao, Zhang Hao aktif berkata, Paman Si, saya tidak tahu apa yang disempurnakan Suiyao, bagaimana ledakan kekerasan akan terjadi. Ledakan dahsyat seperti itu bisa membuat bahan peledak. Zhang Hao sedikit bersemangat. Bubuk hitam telah diverifikasi sebelumnya, dan telah diverifikasi dengan berbagai cara, tetapi itu tidak ideal. Kekuatan bubuk mesiu tidak cukup untuk menyebabkan ancaman fatal bagi Tuan Integrator. Yang paling penting adalah formula bubuk mesiu terlalu sederhana, mudah dijiplak, yang tidak bisa ditoleransi oleh Zhang Hao. Namun, ledakan di Balai Singlintang ini berbeda. Jika teknologi ledakan seperti saat ini didapatkan maka, bisa digunakan untuk membuat artileri atau rudal jelajah, yang akan sangat keren. Gumam Zhang Hao dalam hati. Zhang Hao selalu merasa bahwa akan ada bahan peledak yang lebih baik di dunia ini. Sekarang Zhang Hao menemukan bahwa mungkin terobosan ini ada di sini di Singlin Hall. Alkimia gagal, dan malah membuat bahan peledak. Sungguh kisah yang akrab. Zhou Suhai ragu-ragu untuk sementara waktu dan meminta Zhang Hao untuk duduk sebelum perlahan berkata. Masalah ini adalah cerita yang panjang, kita selalu kekurangan bahan obat, karena dimonopoli oleh Timur. Oleh karena itu, sejak 100 tahun yang lalu, saya mulai belajar beberapa mineral, dan biji-bijian, untuk melihat apakah mereka dapat menggantikan beberapa tanaman obat. Negara Kixia sangat kaya akan sumber daya mineral. Selama bertahun-tahun, saya juga menemukan banyak mineral eksotis. Tetapi kematangan setiap danfang dan penemuan dan penerapan setiap bahan obat adalah hasil dari akumulasi ratusan tahun dan ribuan tahun. Tidak mudah menemukan cara lain. Cerita bersambung di bawah ini. Namun kami belum menyerah dan telah mempelajari berbagai mineral. Baru saja, Sue Yao sedang mencoba untuk memurnikan dan mencoba untuk memperbaiki biji. Yang saya beri nama, naga darah batu, meledak. Setelah mendengar ini, mata Zhang Hao bersinar, dan cahaya di matanya secara langsung menyebabkan kejutan di hati Zhou Suhai, dan Zhou Jue juga menjadi bingung, apa yang salah denganmu? Saat ini, di pikiran Zhang Hao terlintas banyak hal. Benar saja akhirnya ditemukan, hahaha. Zhang Hao sudah membayangkan, bahan peledak ini pasti akan mengubah pola dunia, dia tidak sabar untuk mendapatkan teknologi ini dari Balai Singlin. Banyak pikiran, dan rencana terlintas di benak Zhang Hao, bagaimana cara saya membujuknya. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.